أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kebutuhan akan perisai, kebutuhan terhadap benteng, kebutuhan terhadap tameng dari gangguan syaitan adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Di antara perlindungan yang Allah akan berikan kepada hambanya ketika kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan kita selalu mengingat Allah dengan sebenar-benarnya mengingat. Kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam hadisul Qudsi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisul Qudsi dengan sanad yang sahih, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku berada pada praduga atau persangkaan hambaku. Maka pastikan kita berprasangka yang baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Husnudzan billah itu adalah wajib, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabulkan apa yang hamba itu berprasangka. Kalau su'udzan billah, maka kebinasaan yang akan didapat, karena Allah akan melepaskan perlindungan terhadap hambanya dari gangguan syaitan. Tanda orang itu berprasangka baik kepada Allah di lanjutan hadis ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku senantiasa bersama hambaku, wa ana ma'ahu, aku bersama hamba yang selalu berprasangka baik kepada Allah, ditandai hina, ketika hamba itu yadhkuruni, selalu mengingat terhadapku, mengingat Allah dengan berzikir sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan untuk kita berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di Al-Hirzus Sadis, di perisai yang keenam, kita hendaklah selalu menjaga kalimatut tauhid dengan kita membacanya di kala pagi dan di saat sore hari. Pagi, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr di dalam Fiqhul Adhkar wal Ad'iyah, dimulai dari zikir sesudah salat fardu ba'da subuh, al-adhkar ba'da salawat, kemudian dilanjut untuk membaca zikir pagi hingga sebelum terbit matahari. Jika karena sesuatu hal kita sangat sibuk sekali, kata Syekh Abdul Razak, hendaknya kita sempatkan zikir pagi itu paling akhir qabla zuhri, sebelum zuhur sudah selesai. Kalau kita fokus baca 15 menit selesai semuanya. Fokus itu sudah dengan penuh pemahaman, dengan pemaknaan, insya Allah cukup. Tapi kalau kita lalai di waktu pagi langsung buka YouTube, habis waktunya. Kalau kita mau update status, ya waktunya habis. Mau bikin video belum pas dihapus, kurang pas kata setannya, kurang pas, kurang bagus ini, masa kayak gini diupload. Enggak, sempatkan zikir karena ini adalah perisai kita. Sore hari setelah salat asar, tentunya setelah zikir ba'da salatil asri, kita lanjut hingga sebelum matahari terbenam. Kalau seandainya karena sesuatu hal amat sangat sibuk sekali, maka jangan sampai tengah malam. Jangan sampai tengah malam. Dan kita dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perisai yang keenam untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di zikir pagi sore di Hisnul Muslim, asyra marratin au marratan wahidah, membaca 10 kali. Jika masuk malas di dalam diri kita, maka paling tidak 1 kali. Jika kita menginginkan perlindungan yang sempurna dari Allah, maka bacalah 100 kali. Kata Syekh Abdul Razak, kita ingat kembali, fa inna hadhil kalimah al-azimah, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adalah kalimat yang agung. Wa ma tadammanathu min ma'ani at-tauhid, di dalamnya terkandung makna mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Diingat, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, tanamkan di hati. Jangan sampai berpaling kepada selain Allah. Pastikan kita memaknai tajridul khauf 'ala Allah
wa tarkul khauf an ghairi. Kita memurnikan rasa takut, rasa khawatir hanya kepada Allah, dan kita kita tinggalkan segala rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin sihir itu masuk ketika hati orang itu diliputi kecemasan, ketakutan, marah berlebihan, dan lalai. Makanya kadang-kadang dibuat oleh tukang sihir suara-suara yang menakutkan seperti petasan di genteng. Itu hanya teror. Jangan takut. Malah kuatkan benteng diri dengan berzikir kepada Allah. Kok ada jedar-jedar ya? Ada orang main petasan apa? Enggak ada, dicari enggak ada. Maka sholatlah malam. Baca Al-Quran. Jangan malah besoknya pergi ke orang lalu dikasih sesuatu untuk ditempel, untuk ditanam. Maka sangat mudah sekali untuk dimasuki oleh perkara-perkara yang gaib itu, berupa jin, sihir. Hendaklah kita yakin kepada Allah, jangan takut. Tidak ada rasa takut kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan stres. Wattahmidu lillahi azza wa jalla. Di dalam kalimat tauhid ini ada pujian, sanjungan kepada Allah. Walahul hamdu. Ta'tabiru min a'zami ma yutahar razubihi minasyaitan, yang di dalamnya terdapat ungkapan untuk mendapatkan perisai yang paling kuat dari gangguan syaitan. Wa yuttaqa bihi min syarrihi, yang kita khawatirkan dengan tipu dayanya syaitan itu. Dengan kita meminta kepada Allah perlindungan agar selamat dari gangguan dari setan itu. Fa fi sahihaini an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang dia mengucapkan atau membaca, kalau belum hafal boleh dengan membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla ashrin riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhayyat anhu mi'atu sayyiatin wa kana lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di dalam sehari 100 kali. Kalau untuk pembentengan, untuk pengobatan, maka pagi dibaca 100, sore juga 100. Kanat lahu adla ashrin riqabin, dia mendapatkan keutamaan memerdekakan 10 orang budak. Ditulis baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 kejelekan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi, dan adalah baginya perisai dari syaitan. Syaitan tidak akan bisa menembus terhadap dirinya pada harinya
hal itu hingga sore hari. Jika dibaca sore, maka Allah akan lindungi hingga datang pagi. Jamaah rahimakumullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca kalimat ini, tapi di rumahnya masih banyak tempelan jimat. Dia juga masih pakai ikat pinggang yang berjimat. Dia masih pakai kalung yang ada raja, huruf-huruf yang tidak terbaca. Dia masih meyakini dengan mendatangi dukun yang dukun katakan adalah jadi perisai baginya, maka tidak akan mendapatkan perlindungan. Karena ucapannya, bacaannya dibatalkan dengan perbuatannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walam ya'ti ahadun, di lanjutan hadis ini, bi afdal mimma ja'a bih, tidaklah datang seseorang untuk mendapatkan hal yang lebih baik kecuali orang itu dengan melakukan amalan yang lebih banyak dari itu, lebih banyak dari 100. Keutamaannya sangat luar biasa sekali untuk kita tidak lupakan. Terlebih lagi di era kini masih banyak orang yang mempraktekkan sihir, baik mengamalkan sendiri ataupun membeli sihir itu. Masih berjalan hingga kini. Al-Hirzu Sabi, yang ketujuh, kita dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengucapkan ketika dalam keadaan muncul rasa takut ketika tidur, mimpi buruk, atau melihat sesuatu yang aneh, tinggi, besar, hitam, atau tiba-tiba muncul rasa takut, mengkorok gitu ya, rasa takut. Maka jangan sampai kita terbawa oleh rasa takut itu. Tadi pagi saya ketemu orang, dia mengatakan, saya melihat, bukan dalam mimpi, orang tinggi, besar, telanjang di rumah. Saya yang belum tidur, saya lihat. Bukan mimpi, live, nggak jelas. Habis itu hilang. Di dalam rumah tinggi, besar, telanjang. Orangnya ini adalah pengikut tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, pengikut tarekat, dan sudah berbaiat karena mereka mengatakan, nanti kami setelah dibangkitkan akan ditolong, diselamatkan oleh mursyid kami. Saya tanya, lalu mursyidnya siapa yang nonton? Atasnya mursyid. Atasnya mursyid siapa yang nonton? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ
minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ayat ini menjelaskan setiap manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya sibuk dengan dirinya sendiri, hingga seseorang tidak lagi peduli bisa membantu dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangan hidupnya di dunia dan juga dari anak-anaknya masing-masing. Kalau kepada keluarga dekat tidak sempat, sibuk dengan dirinya, apalagi orang lain. Sendiri-sendiri. Jamaah rahimakumullah, ketika melihat hal yang demikian, ya istighfar itu gambaran. Ketika saya tanya, apa mungkin leluhur panjenengan itu orang pintar? Iya. Pusakanya itu satu peti. Napa niku jenenge jinasab, betul sekali. Tinggal menunggu saat fisiknya lemah, maka akan menguasai diri kita. Kalau ada rasa takut yang demikian, baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Fayushra'u lil mar'i hina yafza'u fi manamihi idza tasallatat alaihi syayatin ayyaqula hadza dzikral azim. Disyariatkan bagi orang ketika dia ketakutan di dalam tidurnya, ketika menguasai terhadapnya setan-setan, hendaklah mengucapkan zikir yang agung ini. Begitu pula kalau dikuasai hingga orang itu kesurupan. Membaca doa ini dengan bersandar kepada Allah, pemahaman yang sempurna, luar biasa pengaruhnya. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Fafit Tirmidzi, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah hadis yang ke-264, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal idza fazi'a ahadukum fin naumi, apabila fazi'a, ketakutan salah seorang dari kalian di dalam tidurnya, mimpi buruk misalnya, minimalnya kalau tidak hafal membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu mengisyaratkan meludah ke kiri, dan yang di sampingnya membangunkan hingga bangun. Mungkin perlu disentuh tubuhnya supaya dia sadar. Dan kalau cermat, saat disentuh itu bulu kuduknya, pori-porinya itu, rambutnya itu pada berdiri semua itu, nyabe semua gitu, nyabe kabeh. Itu nek teliti, itu gangguannya itu. Sampai sadar, kemudian pindah posisi,
membaca doa yang Nabi ajarkan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun fa innaha lan tadurrahu. Karena sesungguhnya dengan kita membaca, setan itu lan tadurrahu, sekali-kali tidak akan menimbulkan bahaya terhadap. Maka jangan sampai kita terus-menerus dalam keadaan ketakutan. Berlindung kepada Allah dengan kita yakin Allah akan memberikan perlindungan yang sempurna ketika kita membaca ayat ini, ketika kita membaca doa ini. Bukan ayat, ketika membaca doa ini. Dan ini sangat luar biasa sekali. Karena dengan kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi at-tammah, kita berlindung kepada Allah dengan seluruh nama-namanya yang baik. Kita berlindung kepada Allah seperti kita membaca kitabnya, membaca Al-Quran. Dan kita yakin nama-nama Allah yang baik dan kitab Allah itu adalah merupakan kalimah Allah, kalamullah yang sempurna, yang tidak ada kekurangan. Begitu pula nama-nama Allah yang baik. Kita berlindung dari murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita ingat, gangguan itu terjadi, setan bisa menguasai karena adanya maksiat yang kita lakui. Sehingga setan menguasai. Kalau orang itu taat, ketaatan akan mendatangkan keberkahan berupa penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menyiksa kepada orang yang durhaka. Orang yang bertakwa pasti bahagia. Orang yang bertakwa pasti sejahtera. Karena Allah telah menjanjikan, inna lil muttaqina mafaza. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala kesempitan, semua kesulitan, Allah berikan kelapangan dan jalan keluar. Dan Allah akan selalu memberikan kepadanya rizki yang datangnya dari arah yang dia tidak menduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi terhadapnya. Fahuwa hasbu bimakna kafahu ma ahammahu. Allah akan memenuhi, mencukupi, menyampaikan terhadap semua yang diinginkan, semua yang diharapkan, semua yang dicita-citakan. Realisasinya di pagi sore membaca 7 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan lupa zikir ini. Luar biasa sekali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali, pagi dan sore hari.
fa innaha lan tadurrahu. Sesungguhnya dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan ketika dalam ketakutan itu, tidak akan setan bisa menimbulkan hal yang membahayakan terhadapnya. Yang kedelapan, al-hirzu tsamin at-tasmiyatu 'inda dukhulil manzil wa 'inda at-ta'am wa ghairiha minal ahwal. Pastikan kita selalu membaca bismillah atau membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah, wa inda ta'am, ketika makan, termasuk saat hendak minum, wa ghairiha minal ahwal, dan yang selainnya ketika kita dalam keadaan tertentu. Ketika masuk rumah, Nabi mengajarkan kepada kita bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarganya. Kalau di rumah kita nggak ada orang, salamnya dituntunkan oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Misalkan ngaji semua, putra-putrinya ikut, rumah kosong, membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, lalu mengucapkan, apakah semua mengucapkan? Bapak, ibu, anak-anaknya? Enggak, satu orang, kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangganya masih memasukkan motornya, ya, ibu rumah tangga. Bagaimana kalau dalam keadaan haid? Tetap diperbolehkan mengucapkan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Bagaimana kalau lupa? Bismillah ketika ingatnya. Kalau ketika makan kita lupa, ketika minum sudah diteguk, untuk meneguk berikutnya bismillahi awalahu wa akhirahu. Ketika naik kendaraan, jangan lupa saat naik, ini mulai naik, bismillah. Ketika duduk, di joknya baca alhamdulillah. Kemudian dilanjut dengan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita bepergian jauh, keluar kota, kita safar, ditambah alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan ditambahkan dengan zikir yang lain. Zikir untuk safar, untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita hendaknya ketika hendak memakai pakaian, bismillah. Melepas pakaian, bismillah. Fa qaulul mar'i bismillah, kata Syekh Abdul Razak, hifdzun lahu minasyaitan wa syarrih, mendatangkan penjaga
jagaan dari Allah, dari gangguan setan dan kejahatannya setan. Sawaun inda dukhuli manzilihi, baik ketika dia masuk rumahnya, wa inda tanawulihi ta'amihi, ketika dia hendak menikmati makanannya, wa qabla dukhulil khala wa ghairu dzalika min ahwalihi. Begitu pula ketika kita hendak menuju toilet. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, ghufranaka. Ketika hendak keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu pula jangan lupa ketika suami istri hendak menunaikan ibadah, hendaklah diniatkan untuk ibadah, untuk berbuat kebaikan, dengan tidak lupa sebelum melaksanakan ibadah itu membaca bismillah. Bukan dalam proses, sebelum. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Untuk kita dijaga, dipelihara oleh Allah dari gangguan setan. Begitu pula keturunan. Dengan sebab doa yang kita baca sebelum action akan menjadikan keturunan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ulama, wal hikmah anna syaitana lahu musyarakatun fil amwal wal aulad, fayad'u Allah ta'ala indal jima' hatta yusallimu min syarrihi. Hikmahnya apa? Syaitan itu ikut serta di dalam harta dan anak-anak kita. Manakala kita memohon kepada Allah perlindungan saat hendak hubungan suami istri, Allah akan menyelamatkan dari kejahatannya. Kalau hendak mengulang kembali, Nabi membimbing untuk kita membersihkan alat reproduksi, lalu berwudu seperti wudu untuk sholat. Baru mulai lagi, dan jangan lupa berdoa lagi. Bagaimana belum hafal? Ya bisa pakai kerpean. Ditempel. Jamaah rahimakumullah. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara ismallahi inda dukhuli wa inda ta'amihi qala syaitan ay li a'wanihi wa rifqatihi la mabita lakum wa la asya. Ketika seseorang masuk rumahnya lalu dia menyebut nama Allah ketika masuknya, wa inda ta'amihi, dan ketika dia menikmati makanannya, syaitan putus asa dengan berkata kepada teman-temannya, kepada sahabat dekatnya setan, dengan terusir dia mengatakan, la mabita lakum wa la asya, tidak ada tempat menginap bagi kalian, tidak pula bisa menikmati makan malam di rumah ini. Maknanya apa kata si Abdul Razak? Annahu idza lam yuqal dzalik inda dukhuli hassala syaitan bidzalik dukhulan lil bait wa mabitan fi wa tanawulan min at-ta'am alladhi yudau. Ketika orang masuk rumahnya dia tidak membaca bismillahi walajna wa bismillah kharajna wa ala tawakkalna wa ala rabbina tawakkalna, apalagi masuk tanpa salam, sudah lengkap.
setan aman, bisa masuk ke dalam rumahnya, dan dia menginap di dalamnya, bebas untuk menggoda, mengganggu, menimbulkan masalah. Wa tanawulan minat ta'am, ikut makan makanannya sehingga hilang berkah. Rizkinya nggak ada keberkahan. Tinggal sisa-sisa setan menimbulkan dampak negatif bagi badan makanannya. Yang telah disediakan itu menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna. Kita lanjutkan hadis lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ar-rajulu min baiti faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika orang keluar dari rumahnya, untuk apa saja? Saya keluar untuk ke toko depan rumah, baca doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yuqalu hina idzin. Dikatakan ketika dia telah membaca itu. Kata ulama, ini Allah yang berfirman, ada pula yang mengatakan itu malaikat. Dengan mengatakan hudita wa kufita wa wukita fatanaha lahu syayatin. Engkau telah diberikan hidayah. Kamu diberikan perlindungan yang sempurna. Wa wukita, dan kamu dijauhkan dari malapetaka. Fatanaha lahu syayatin. Lalu setan pun dijauhkan darinya. Sehingga berkata setan yang lain kepada sahabatnya yang hendak mengganggu, seperti yang dikirim oleh orang yang hasad melalui sihir atau ain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Apa yang bisa kamu lakukan? Karena laki-laki ini sungguh telah diberikan hidayah oleh Allah. Dia dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari kita-kita ini oleh Allah, dan dia diselamatkan dari gangguan kita. Mana mungkin kamu bisa? Wasaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif ay al-khala ay yaqula bismillah. Penutup antara jin dan auratnya Bani Adam ketika masuk ke dalam toilet, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu pula ketika melepas pakaian. Kalau di dalam toilet, kata-kata toilet itu yang ada tempat untuk buang hajat. Kalau itu jadikan sekaligus kamar mandi, maka baca doa ini jangan lupa. Kalau di sana kita lepas pakaian, maka pastikan kita baca bismillah. Kalau di dalam toilet, baca di hati. Fatasmiyatu laha sya'nun azim. Tasmiyah, mengucapkan bismillah itu sya'nun azim. Sya'nun azim bermakna halun azim, manzilatun azim, kedudukannya sangat tinggi. Fit tawaqi minasyaitan wa taharruzi min syarrihil azim. Bismillah itu luar biasa. Akan menjadi pelindung dari gangguan setan dan merupakan perisai dari kejahatan setan yang besar. Maka jangan lupa mengucapkan, membaca bismillah. Bismillah itu di dalamnya terkandung at-tabarruk wal isti'anah. Kita mengharapkan keberkahan dan kita minta kepada Allah pertolongan. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut yang akan datang, yang ke-9 dan ke-10. Kemudian ada beberapa soal jawab dari Syekh Abdul Razak Al-Badr ketika mendapatkan pertanyaan. Insya Allah
soal jawab bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wassalamu tasliman katsira wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد